sebuah video yang berada di media sosial. Video. Sampean terus Gambar yang ada di media sosial. oh ini video itu gambar juga bisa. Sampean apa? YouTube. Podcast di YouTube. Boleh ya, itu juga masuk konten digital ya. Jadi konten digital itu adalah sebuah informasi yang ada di media sosial ya, sebuah informasi yang ada di media sosial. Tuh kalimat mudahnya kayak gitu. Jadi bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk seperti gambar, kemudian podcast, kemudian banyak sekali, atau blog, artikel ya. Artikel itu berarti kan masuk konten digital ya, tapi dalam bentuk tulisan kan termasuk informasi kan ya. Tuh. Jadi konten digital itu adalah informasi yang mana dalam bentuk digital. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar nih. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami konsep dasar konten digital. Kita pahami dulu konsep dasar dari konten digital itu apa. Nah, setelah kita paham konsepnya, nanti kita akan belajar membuat konten digital sederhana berbasis unplug. Kan digital kan berarti kan berhubungan dengan komputer kan. Nah, kalau di sini karena kita pertama masih membahas soal konsep dasarnya, nanti prakteknya saya mau buat yang unplug dulu. Unplug itu berbasis bukan komputer. Jadi ada plug sama unplug. Kalau plug itu berarti berbasis komputer. Yang unplug itu bukan berbasis komputer. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konten digital dan membuat konten digital sederhana berbasis unplug. Oke. Selanjutnya, ini ada di sudah ya konten digital. Tadi sudah ada yang menjelaskan tentang pendapatnya. Ini konten digital. Konten digital adalah segala bentuk informasi yang dibuat, disimpan dan disebarkan dalam format digital sehingga bisa diakses melalui perangkat elektronik. Perangkat elektronik itu apa aja? Itu alat perangkat elektronik lah. Oh ya, ini ada komputer, smartphone, tablet ya. Kemudian selanjutnya, nah, jenis konten digital kelihatan nggak? Ya, jenis konten digital yang pertama ini tulisan atau teks. Jadi seperti yang tadi tulisan atau teks itu contohnya kayak artikel tadi, artikel ya. Kemudian konten suara ini biasa dalam bentuk audio, mungkin musik itu masuk konten digital juga ya, masuk yang suara. Kemudian yang selanjutnya adalah konten visual biasanya kayak gambar, mungkin dalam bentuk poster. Tahu kan biasanya itu poster di Canva banyak kan? Canva itu masuk visual atau ngedit pamflet itu ya, itu masuk konten digital. Pamflet perlombaan misalnya ya, pamflet apa itu yang berhubungan dengan gambar atau visual. Selanjutnya video tadi bisa berbentuk podcast atau enggak video vlog tentang kuliner
sudah bahas tentang pengertian dari konten digital, kemudian jenis-jenisnya ya, kemudian bagaimana cara untuk memproduksinya gitu. Nah sekarang adalah etika dalam diseminasi. Diseminasi itu adalah penyebaran dari konten digital itu. Penyebarannya artinya diupload gitu loh ya, diupload itu diseminasi, disebarkan di mana gitu. Lah etika itu apa? Kayak apa yang perlu diperhatikan, nggak langsung tiba-tiba mau di post itu ya. Jadi ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan menyebarkan hoax ya, nggak boleh, tidak boleh menyebarkan hoax ya. Hoax itu boleh benar? Nggak boleh ya. Beritanya dilebih-lebihkan, padahal masih nggak gitu ya, tapi dilebihkan. Contohnya kayak apa? Konten yang sering kita lihat es konten review makanan ya. Makanannya padahal ya biasa, tapi yang dilebih-lebihkan gitu ya. Jadi harus mungkin dikasih pujian, tapi harus sesuai juga gitu ya. Kemudian nggak boleh juga dikurang-kurangi, padahal makanannya enak tapi dibilang nggak enak, itu nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya hargai hak cipta ya. Jadi kita tidak boleh mengepost konten digital yang bukan milik kita. Maksudnya dalam artian nggak boleh ngepost konten digital orang lain, kayak mengepost konten digital orang lain atas nama kita gitu. Padahal itu bukan punya kita gitu. Boleh ngepost konten digitalnya orang lain. Yang sering kita videonya siapa, mungkin videonya tentang Ustazah Limai terus biasanya tentang dakwah-dakwah beliau, kan kita bisa nge-repost kan kita nge-post tapi kita tidak tidak mengakui bahwa itu kita gitu. Jadi itu boleh ya. Yang penting tidak mengklaim kalau itu punya kita gitu ya. Kemudian gunakan bahasa yang sopan ya, bahasa yang sopan. Interaktif boleh, tapi interaktif itu boleh banget ya. Maksudnya itu tidak boleh pakai kata-kata yang kasar ya gitu. Kemudian sebarkan konten yang bermanfaat ya, jangan yang tidak bermanfaat, anfaedah ya. Kemudian selanjutnya, diseminasi konten digital. Jadi kita bisa upload di mana saja, di mana aja ini konten digitalnya. Pertama di media sosial. Ada yang tahu media sosial itu apa aja? Teman? IG, ya Instagram, TikTok, ya bisa TikTok. Apa? Banyak. Facebook apa? Ayo. YouTube. Ya, itu. Apa lagi? WhatsApp, ya bisa. Banyak ya media sosial ya. Kemudian platform video. Platform video itu sama tadi. YouTube itu masuk video kan? Ya, kalau video itu masuk YouTube juga. Kemudian podcasting platform, podcast ya, tentang podcast. Pernah lihat podcast nggak? Pernah. Kemudian situs web atau blog. Ada yang pernah nulis di blog nggak? Di web? Belum pernah. Biasanya kan ada yang suka nulis novel gitu ya, cerita pendek. Lah itu biasanya dalam situs web atau blog gitu. Untuk uploadnya. Kemudian email marketing. Nah, email marketing ini biasanya itu digunakan oleh orang-orang konten kreator itu untuk mengirim emailnya kepada audiens untuk melihat kontennya dia itu lewat email. Kemudian streaming platform. Biasanya streaming apa? Live. Biasanya apa? Aplikasi apa yang live? Streaming. YouTube kan, itu ada ini ya, ada streamingnya. Kemudian Instagram ada live-nya nggak? Ada. Facebook, TikTok ada yang ini streaming ya. Kemudian marketplace digital, tahu nggak marketplace? Jadi marketplace digital. Marketplace digital itu contohnya jual kayak e-book. Tahu nggak? Buku tapi dalam bentuk digital. E-book kan buku sama e-book ya, kayak lembarannya aja gitu. E-book atau enggak kayak materi-materi soal pembelajaran gitu. Biasanya tentang anak-anak TK itu menggambar warna
berbagi dokumen itu contohnya seperti slide itu tentang jual beli editan slide PPT. Jadi bisa ada kita beli ada yang gratis juga, kita kan itu buat yang slide PPT-nya. Jadi kita nggak usah edit, kita pakai punya orang lain atau beli ya. Ada yang gratis ada yang beli. Kemudian yang skrip ini dalam bentuk dokumen pelajaran. Kalian nyari pelajaran apa? Di skrip itu ada. Di skrip kemudian ya di situ ada banyak nanti. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, identifikasi jenis konten digital. Tadi sudah belajar kan macam-macam dari konten digital ya. Masih sudah dapat gambaran nggak? Sudah paham belum? Sudah ya. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, saya mau berkelompok. Ini sudah dibagi dalam kelompok masing-masing ya. Nanti mencocokkan. Nah, aktivitasnya siswa mengelompokkan kartu konten digital, teks, gambar, ikon video, ikon animasi sesuai jenis konten digitalnya. Jadi nanti dicocokkan. Kayak lagu itu masuk apa, kemudian poster itu masuk apa, ya itu nanti dicocokkan. Nih per kelompok aja. Coba ini yang belakang bisa maju dulu. Ya, kelompok satu. Ini lagi kasih dulu Pak. Nah ini ya, sudah ada remnya semua. Ini lembaganya. Nah ini ya, jadi satu ini dan ini. Coba yang kertas kuning dulu, yang lembaran kecil kuning. Nah, ini ya. Ini coba, ini kan ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ditempel paling atas ini. 1, 2, ditempel dulu paling atas ya. Setelah itu yang kecil, seumpama teks ini masuk apa? Ini saya coba acak ya. Ini di atas dulu. Nanti kalau sesuai ini berarti ditaruh di bawahnya gini. Ya, terus di sebelahnya sampai 5. Jadi ini dipegang-pegang dulu, soalnya di bawah nanti ditempel ini sesuai dengan itunya ya, sesuai dengan jenis kontennya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, coba didiskusikan sama kelompoknya sambil ditempel. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Ditempel dulu yang bagian video, animasi, gambar, sama dikasih jarak. Ya, ini yang dulu ditempel. Nah. Oh ininya dulu ditempel, nanti didiskusikan. Ini ditempel semua ini. Nah, satunya lagi dulu. Terus satunya di bawah. Baru kalau seketika sudah tempel semua, nanti ini kalian diskusikan. Ini masuk di mana? Di gambar atau di mana? Yang ditempel kan? Sini dulu sudah ditempel nggak apa-apa. Nanti di sininya. Oh iya. Terus ini kan? Nah, terus yang satunya ditaruh di bawah. Nah, ini ditempel dulu nggak apa-apa. Biar aku satu ini di sini.
Nanti kalau sudah semua dipresentasikan hasilnya di bangkunya saja. Nanti berdiri ya, gantian. Daripada tindakannya dalam tulisan kira-kira masuk-masuk. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Ayo. Ayo kelompok berapa yang sudah? Namanya siapa yang sudah? Ini Samara sudah. Latifah. Ini sudah? Sudah semua ya? Oke. Sekarang berdiri di tempatnya masing-masing gantian ke kelompok. Dari ini ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Dari kelompok 3 dulu. Coba ini wes, gantian satu-satu. Kan itu kan banyak kan teks siapa yang bacakan? Satu-satu gantian. Dari Nadine. Yang teks apa? Dibahas bersama ya, langsung ya. Coba apa? Artikel sama blog. Yang teks artikel sama blog. Betul apa enggak kira-kira? Betul ya. YouTube, podcast, lagu kita enggak ya, betul. Jadi yang teks adalah artikel sama blog. Yang sudah ditempel karena sudah tahu jawabannya, nggak usah ditarik nanti ditempel ke tempat lain, nggak boleh ya. Ya. Terus nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Ya, kalau salah itu adalah proses dari belajar ya. Oke, sekarang ayo gantian yang bacakan ganti. Yang keras suaranya. Audi. Yang audio apa? Lagu sama laptop. Yang audio lagu. Ya betul. Kalau YouTube masuk apa? Video. Ya, audio. Oke, kemudian selanjutnya. Gambar itu pada sama infografis. Berapa yang keras suaranya? Gambar itu poster sama infografis. Gambar, ya betul. Gambar itu poster sama infografis. Selanjutnya, Animasi itu kartun digital. ya kurang satu. Lanjut lagi nggak apa-apa. Video itu YouTube, podcast sama teks. Video itu YouTube, podcast. Ya, berarti sudah ya. Berarti sini betul semua ya. Nah, ini teratas itu kelompok 3. Kata kelompok 2. Ini kelompok 2. Dari Yufi ya, baca Yufi. Yang teks pertama. Teks artikel sama blog, betul apa salah? Betul. Baca. Video. Video itu YouTube sama podcast. YouTube, podcast betul. Ya, TikTok juga masuk video, berarti kurang ya, kurang. Artinya betul tapi masih ada yang kurang ya. Terus coba ganti Laura. Yang dia apa dibacanya belum? Gambar adalah infografis sama poster, betul ya? Betul. Audio. Lagu sama TikTok. TikTok itu memang ada lagunya, kan audio. Kalau audio itu kan suara kok kan? Ya, suara aja audio. Jadi kalau TikTok itu lebih ke video. Gitu ya. Jadi
gambar adalah poster dan infografis. Ya, betul. Gambar, poster, infografis, betul ya? Betul. Ayo sana lah. Audio adalah lagu. Ya, betul. Selanjutnya, Yulia. Video adalah podcast. Ya, terus. Ini kopi. Tuh. Pokoknya tak mau terbang deh. Masa nggak ada? Oh, nggak ada. Ya, sudah dapat bapak ya. Teks, blog, artikel ya betul. Terus, satunya lagi. Ayo bapak, berdiri. Animasi adalah kartun digital. Ya, animasi kartun Digital. Terus semua ya. Ya, dapat 100. Sini terakhir, ayo. Ayo, terakhir. Video, TikTok sama YouTube, betul. Terus. Ya, betul. Gambar, infografis, poster. Terus, Teks itu artikel sama blog. artikel sama blog. Kemudian, Animasi itu kartun digital. ya. Kemudian podcast, audio. Audio Podcast sama lagu ya. Podcast memang ada suaranya ya, tapi dia lebih ke video. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sekarang sudah bisa menjelaskan ya jenis-jenisnya. Ini masuk apa, masuk apa? Bisa paham ya? Bisa. Oke. Nah, untuk materinya hari ini pemahamannya sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau tanya, monggo. Oh, ayo. Kenapa konten itu bisa ada? Kenapa konten itu bisa viral? Banyak yang nonton. Ya, kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena tren. Karena Tren. tren. Karena tren. Bisa jadi kenapa kok konten itu viral? Karena di kontennya itu mengandung kayak tadi sisi emosionalnya. Kalau kontennya itu lucu berarti dia lucu, berarti kontennya itu benar-benar lucu banget yang sampai ke audiensnya. Atau enggak, pokoknya sisi emosional itu sudah dapet banget. Kayak tadi lucu, benar-benar sangat lucu. Kemudian sangat memotivasi atau membuat semangat. Contohnya kayak konten-konten dia menang perlombaan matematika tingkat nasional mewakili Indonesia. Nah, itu kira-kira sangat apa ya? Sangat memotivasi kan. Nah, jadi itu bisa menimbulkan viral juga. Banyak orang-orang yang ingin lihat kontennya gitu. Kemudian selain tentang emosional tadi bisa jadi berhubungan dengan relevan dengan sesuatu yang tren pada saat itu. Banyak orang lain yang suka tentang hal ini, dia buat podcast, buat konten kayak gitu. Berarti banyak yang nanti akan banyak yang lihat tuh. Itu salah satunya ya. Atau enggak biasanya pakai hashtag ya. Hashtag kan, karena tahu kan kalau pakai hashtag biasanya dia ini banyak yang lihat. Makanya saya mau pakai hashtag aja gitu. Itu adalah salah satu ya, gimana caranya bisa viral konten kan bisa. Bisa dipahami? Bisa. Coba satu lagi, mungkin ada yang mau tanya? Bisa, ayo. Apakah kita harus membuat konten sesuai tren? Tren. Oh, apakah kita harus buat konten itu sesuai tren? Oke ya. Contohnya dulu, kalian ini sering buat kontennya. Kira-kira kok kalian mau buat konten yang konsisten apa yang acak? Kayak sekarang saya mau buat video tentang masak, besok saya mau buat video tentang jalan-jalan, besok saya mau buat tentang belajar, kemudian mau tentang banyak lagi. Kira-kira kalian mau tentang yang itu aja konsisten itu apa kayak random? Kalau random itu biasanya lebih ke diary ya, diary. Tapi kan ada yang konsisten kayak vlog makanan. Nah itu konsisten ya, dia terus di situ. Kemudian ada yang influencer itu buat konten tentang pendidikan aja. Ada soal mahasiswa semama kuliah di luar negeri, dia istiqomah konsisten ya. Konsisten sama nggak istiqomah ya? Konsisten untuk membuat video cara-cara gimana biar
biar belajar gimana biar caranya dapat beasiswa ya. Kalau setelah dia sudah jadi influencer yang dapat beasiswa di luar negeri terus dia buat vlog makanan ya bisa aja, tapi kan apa ya, lebih enak biar konsisten gitu ya. Nah, bolehkah itu tren? Boleh ya, boleh itu tren, boleh. Jadi mungkin kalau dia mau tetap konsisten tapi itu tren, mungkin audionya biasanya kan ada backsound yang tren gitu kan ya, kayak apa yang viral gitu. Nanti ketika pakai backsound itu biasanya itu nanti akan terus muncul di YouTube-nya orang-orang ya, di berandanya orang-orang itu yang bisa buat viral juga ya. Jadi kita tetap bisa konsisten sama konten kita, sama mengikuti trennya juga. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, nah sekarang sudah paham ya materi hari ini ya. Nah, kan tadi tujuan pembelajarannya yang pertama memahami konsep dasar konten digital. Yang kedua apa tujuan belajarnya tadi? Ingat nggak? Membuat konten digital sederhana berbasis unplug yang tanpa komputer. Oke. Nah, praktik siswa unplug. Nah, yang pertama siswa duduk secara berkelompok. Pilih tema konten ya. Pilih tema konten hemat energi. Jadi sini saya sudah kasih contohnya ya. Nanti saya kasih temanya. Jadi unplugnya dalam bentuk poster ya. Tahu poster kan? Tahu. Ya, poster. Saya tentukan temanya. Nanti isinya kalian bisa diskusikan sama kelompoknya ya. Kalau hemat energi berarti gimana caranya kita harus hemat energi. Di poster itu apa aja yang ditentukan? Gimana kita kalau hemat energi, atau salah satunya bisa mematikan lampu jika tidak dipakai, mematikan keran air jika sudah selesai menggunakan kamar mandi ya. Kemudian bijak menggunakan medsos, apa aja yang perlu ditampilkan di posternya gitu. Kemudian tentang lingkungan, ramah lingkungan. Ini temanya saja. Kemudian buat poster manual, disiapkan kertas, spidol, pensil
ya. Ya. Ini apa? Ini bukan. Ya. Bukan ya, ini wes. Ini. Semua ada apa? Ini saya kalian apa? Coba lihat apa ini. Jaga lingkungan, keliru. Lingkungan itu tata. Hasilnya berinya keliru. Keliru sama jaga lingkungan. Oh, ini apa? Oh, yang salah posternya. Berarti ini, oh ini punya sana. Berarti kalian ini res. Ya, wes, sudah dibuat ini wes. Saya kayak cuma satu. Oh ya ini. Terus ini ya. Ini bisa begini. Apa ya ini saya bikinnya ya? Nah, ini dibagi dua, terus begini, bawah ini berapa? Dua ya. Bagi dua nanti biar enak, biar cepet. Ada yang tulis judulnya dulu di atas. Biar enak, biar cepat. Bagi tugas ya. Bagi tugas. Biar cepat. Ada yang judulnya, ada yang penting. Kemudian diskusi apa yang perlu ditulis di posternya, apa yang perlu disampaikan. Yang mengandung
gambarnya itu tidak semua harus kalian pakai ya, boleh pakai poligraf. Ya, terserah. Ini maksudnya habis cuci tangan tisunya dibuang ke tempat sampah. Ini yang paling bawah. Masa sampahnya tidak hanya ini judulnya kok belum jadi. Ya, ya, sebagus itu.
Sini ya. Matanya sebelah sini. Ayo, siapa yang selesai? Ini nama kita dulu nggak? Tempel. Oh, nulis dulu. Oh, ini kalau mau nanti saya pernah oh iya, ayo kelompok 1 sampai 2 sudah dapat banyak. Ya, tapi di masa kita itu kan aku. Kita kan yang bisa ikutin satu. Kalau kita kan bisa ikutin. Sudah semua? Ayo, sekarang presentasi hasil dari pesertanya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ayo. Ya, coba. Salam dulu, salam, kemudian sampaikan kami dari kelompok 1, kemudian membuat poster tentang apa, terus apa aja isinya. Diperhatikan terusnya. Monggo bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Poster kita berjudul Cerdas Bermedia Sosial. Ya, bisa dilihatkan dulu hasil posternya. Nah, oke. Nah, ada yang pegang, ada yang baca, yang pegang berarti nggak baca. Coba yang pertama siapa dulu? Oh, udah. Tapi tetap posternya dihadapkan ke sana, ke teman-temannya biar kelihatan ya. Yang baca nggak miring. Cerdas bermedia sosial. Ya. 1. Gunakan medsos dengan baik dan bijak sesuai Dengan bijak. sesuai UU ITE 09 tahun Ya. 2012. Kemudian yang kedua. Cari informasi yang baik dan benar. Ya, kemudian. Jangan mudah percaya dengan akun medsos yang mengatasnamakan seseorang, komunitas, atau institusi. Ya, baik, dilihat temennya yang presentasi. Kemudian. Informasi. Sampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan saling dalam merasakan dan membantu jalan. Ya, oke ya, sudah ya itu ya hasil dari posternya. Bagus apa enggak? Diseminasinya mau diupload di mana? Rencana diseminasi poster ada 2. Yang pertama, poster akan difoto dan dibagikan di grup WhatsApp kelas dan OSIS. Yang kedua, poster akan diunggah di akun Instagram sekolah dengan tagar bijak bersosmed. Oke, tepuk tangan untuk satu. Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan maju kelompok 2.
Di-upload di Instagram. Oke, baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, boleh sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 ya. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3. Diperhatikan ya punya presentasi. Bisa dimulai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, diperkenalan dulu. Kami dari kelompok 3 ya, yang mempresentasikan tentang poster dengan tema kurangi plastik, selamatkan bumi. Ya, Dengan membawa botol sendiri, membawa tas, belanja sendiri, tidak menggunakan ya, coba gantian. Selanjutnya siapa yang baca? Membawa kotak makan sendiri, tidak menggunakan sedotan. Terus, sudah. Nah, sudah. Kemudian rencana diseminasinya mau diupload di mana? Pertama, dibagiin melalui grup WhatsApp. Yang kedua, poster diunggah di media sosial dengan tagar Go Green, kurangi plastik. Oh ya, dengan tagar juga. Oke, baik. Sudah bagus ya? Bagus. Oke. Nah, bisa tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, salam dulu. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok terakhir. Ya, semangat dong. Ya, diperhatikan kelompok terakhir. Nah, ya bisa dimulai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan memposter kita hemat energi. Cara menghemat energi, gunakan cahaya alami. Membeli peralatan hemat energi. Terus, Matikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. oke, selanjutnya. Gunakan cahaya alami. Menghemat listrik, mengurangi tabungan. Ya, terus sudah ada lagi. Mengurangi emisi karbon. Membeli peralatan hemat energi. Oke, sudah ya. Kemudian untuk rencana diseminasinya mau diupload kemana? Poster difoto dan dibagikan di grup WhatsApp, kelas, dan di Instagram kelas. Oke, jadi dapat di WhatsApp kelas sama di Instagramnya kelas. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bisa dulu presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas. Ya, ini ya, paham ya. Kalau C berarti C-nya di atas ini. Ya, nanti saya scan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, cepat ya berarti ya. Ini dijawab pertanyaannya ada di layar. Awas terbalik ya jawabannya. Ini Pak. Nah ini lihat. Hah? Yang jawabannya A, misalnya A. Berarti A-nya di atas. A-nya di atas ini. Ya. Oke, sudah siap? Siap. Yang soal yang pertama, dari materi yang sudah dipelajari, apa yang kamu pahami tentang konten digital? Lah, coba A yang A, B apa C? Ya di sini saya bisa scan. Kalau di sini biru, kalau di sini hijau berarti betul jawabannya. Kalau merah berarti salah. Coba diangkat, kurang tinggi. Terus Roma hijau. Kemudian itu siapa? Fatimah kurang tinggi Fatimah. Nah, Naila kurang tinggi Naila. Oke, hijau. Apa aja? Nah, sudah ya. Sudah. Jadi sudah ya untuk refleksinya nanti dilanjut lagi. Untuk sekarang jadi sekarang bilang adalah hari ini kita sudah belajar tentang apa? Konten digital. Ya, tadi sudah paham ya tentang apa itu konten digital, kemudian jenis-jenisnya sama diseminasinya, etikanya bagaimana. Oke, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan membuat konten digitalnya. Sebenarnya digital kan berbasis unplug. Untuk minggu depan kita akan belajar untuk yang berbasis plug. Ya, kalau poster bisa berbasis plug. Biasanya bisa dipakai di mana? Di Canva. Atau kalian buat video ya. Nanti di video nanti bisa diupload di IG-nya sekolah, atau kalian tentang promosi apa gitu, tentang bagaimana caranya agar dia belajar gitu ya, buat video ataupun poster. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, alhamdulillah hari ini sudah bisa belajar tentang konten digital. Senang apa tidak? Senang. Jadi kita bisa tahu hal baru tentang apa itu konten digital ya. Jenis-jenisnya. Oke, sekarang disiapkan dulu. Kita akhiri pembelajaran